Halo semuanya, saya akan lanjutkan materi kita dengan pembahasan tentang sistem bilangan dan aljabar boolean. Jadi ini adalah materi yang perlu Anda ketahui dulu sebelum kita nanti membahas tentang sistem digital ya. Jadi sebelum kita membahas sistem digital, kita harus tahu dulu konsep sistem bilangan. Plus juga aljabar boolean. Ya, ini bacanya boolean ya. Ya, sistem bilangan itu seperti ini. Jadi, kalau kita biasa menggunakan bilangan dalam kehidupan sehari-hari, ya sebetulnya kita itu menggunakan ini, desimal sistem ya. Kita menggunakan sistem desimal. Atau bisa dikatakan basis 10. Nah, maksudnya apa basis 10? Saya jelaskan dulu. Kita gunakan aja contoh seperti ini. Ya. Basis 10 itu seperti ini. Jadi, kita punya bilangan berapapun, misalkan ada misalkan ya 3 digit misalnya seperti ini. Ini saya besarkan aja. Ya. Misalkan kita punya 3 digit seperti ini gitu ya, 745 gitu ya. Nah, Anda lihat untuk kita punya banyak sekali kombinasi bilangan yang bisa dinyatakan dengan 3 digit misalkan seperti ini, seperti itu ya. 6, 5, 4 ini misalnya dan banyak lagi. Nah, tetapi untuk setiap digit ya, untuk setiap digit seperti ini, maka kita punya ada berapa kemungkinan? Ada 10 kemungkinan bilangan yang bisa kita isikan pada satu digit ini, yaitu dari 0 ya. Kita bisa isikan 0, kita bisa isikan 1, bisa isikan 2 sampai kita bisa isikan 9. Ya. Jadi kita bisa isikan untuk setiap digit ini ya, misalnya kita punya 3 digit, setiap digit bisa kita isi dengan 0, 1, 2, 3, sampai 9. Ya, kita punya banyak kemungkinan. Nah, itu yang disebut dengan sistem bilangan basis 10 atau sistem desimal. Oke. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, kalau kita punya urutan dari 0 gitu ya, kita urutan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah 9 itu apa? Setelah 9, ini kalau saya tap aja ya. Setelah 9, jelas Anda sudah tahu ya, dari TK juga sudah belajar mungkin. Dari 9 itu kita pasti akan ketemu dengan 10 ya. Kemudian 11, kemudian 12, kemudian 13 dan seterusnya sampai berapa? Sampai 19. Ya. Nah, setelah 19 Anda akan ketemu apa? Ketemu 20. Kemudian 21, 22, kemudian 23, dan seterusnya sampai ke 29. Nah, ini kalau Anda lanjutkan terus sampai Anda ketemu 30, sampai 39. Nah, nanti Anda akan ketemu misalkan dari 90 sampai 99. Nah, setelah 99, ketemu apa lagi? Ketemu 100. Ya. Setelah itu 101, 102 ya sampai 109. Diteruskan lagi, ketemunya 110 ya sampai berapa? Sampai 119. Ketemu lagi 120 dan seterusnya, kemudian kita ketemu dengan 990. Nanti kita ketemu dengan berapa? 999. Setelah ini, setelah 999 kita ketemu berapa? 1000. Nah, dan seterusnya ya. Anda sudah tahu kalau basis 10 sudah hafal ya, basis 10. Nah, ciri khasnya apa? Anda mungkin ini yang belum pernah nggak kita sadari ya, bahwa setelah 9 itu 10. Nah, sekarang saya bilangnya 10, bukan 10, 10 ya. Jadi Anda lihat di sini satu digit semuanya. Setelah nomor 9, setelah angka terbesar di basis 10, kita masuk ke 2 digit. Ya, di mana di sini 1, 0 ya. Kemudian 11, 12, 13 dan seterusnya. Nah, setelah itu Anda sampai kepada kemungkinan yang nilai paling besar di 2 digit yaitu 99. Kemudian Anda masuk ke 100 atau saya katakan 100.
Ya, jadi sekarang udah masuk 3 digit. Ya. Anda hitung lagi 3 digit sampai 999, Anda ketemu dengan 4 digit. Nanti kalau sampai 9.999, Anda akan ketemu 5 digit dan seterusnya, ya. Jadi perhatikan polanya seperti itu. Ini kita sebut dengan basis 10, oke, atau desimal. Nah, kalau ada basis 10 berarti bisa ada basis yang lain, Pak. Jelas bisa, ya. Kita coba basis yang lain. Misalkan kita coba basis, saya buat page break. Kita coba basis, misalkan basis 5. Nah, tadi kalau basis 10, Anda lihat bahwa ya, angka terendahnya adalah 0, ya, angka tertingginya adalah 9. Nah, kalau basis 5 bagaimana? Nah, kalau basis 5, angka terendahnya adalah 0, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5-nya ikut enggak? Nah, Anda lihat di sini. Ya. Dari 0 ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5-nya tidak ikut ya. Nah, maksudnya apa? Kalau kita punya angka 3 digit misalnya gini, ya. Setiap digit itu kalau di basis 5 hanya bisa dinyatakan dalam kemungkinan 5 bilangan saja, ya. Jadi dari 0 sampai 4. Hanya ada 5 kemungkinan bilangan yang bisa diisikan di digit atau di setiap digit. Nah, kalau begitu, nanti bagaimana dengan urutan bilangan seperti ini? Ya, kita buat saja, ya. Kalau basis 5 dari 0 1, 2, 3, 4. Hati-hati, kita tidak akan mengenal 5 di basis 5, ya, apalagi 6, ya. Sehingga kalau kita sudah sampai ke angka tertinggi di sini, nah, kita mengikuti pola yang desimal tadi, yaitu apa? 1, 0. Nah, saya tidak mengatakan ini 10, tetapi adalah 1, 0. Ya. Kalau resminya ini sebetulnya 1, 0, 1, 0, basis 5. Jadi ini saya rendahin. Jadi cara menulisnya seperti ini sebetulnya, ya. Kalau desimal tidak kita tuliskan seperti ini karena kita sudah biasa menggunakan desimal, ya. Jadi kita tidak lagi memberi notation bahwa ini adalah basis 10, ya. Sudah otomatis kita tahu basis 10. Kalau di basis 5 atau basis yang lain kita harus buat seperti ini, ya. Nah, gini. Sebetulnya seperti itu. Nah, oke. Jadi 10 basis 5. Ini kemudian saya buat biar gampang aja. Nah, ini 10 basis 5, 1 basis 5, 1 2 basis 5, 3 1 4. Kemudian ada apa? Setelah itu bukan 1 5, tapi apa? Jadi 2 0. Ya, sama seperti desimal, ya. Habis 10 sampai yang tertinggi, kemudian masuk ke 20 sampai yang bilangan paling kanannya tertinggi 29 masuk ke 30 dan seterusnya. Nah, ini juga begitu. Sama ya. Ini saya buat gampang aja. Jadi 21, 22, 23, 24 ya. Dan seterusnya. Nanti kalau sampai 90 ya. Nah, sampai 90 basis 5. Nanti berikutnya sampai kepada kok 90. Enggak ada ya 90 ya. Enggak ada. Yang ada berapa? 4. Ya. Jadi tidak mengenal angka lebih besar daripada 4. Jadi setelah sampai 40, kemudian nanti akan sampai kepada 44. Ya. Nah, setelah 44, berikutnya apa? Berikutnya 10. Berarti 100. Basis 5. Oke. Begitu. Nah, jadi kalau di basis 5 kita tidak mengenal bilangan yang lebih besar dari 4. Oke. Nah, nanti ini sampai seterusnya ya sampai ke berapa? Sampai ke 444 basis 5. Setelah 444 basis 5 kita masuk ke dalam bukan 445 tapi 1000 basis 5. Oh, tapi nanti apakah maknanya sama dengan basis 10? Sama ya. Jadi sebetulnya ya
10 basis 5 itu 10 basis 5 itu bukan 10. Tetapi berapa? Tetapi ini 5 ya. Jadi ini 1 kalau kita terjemahkan ke dalam desimal, ini adalah 0, ini adalah 1, 2, 3, 4. Ini adalah 5 desimal. Oke. 10 basis 5 itu adalah 5 desimal. Kemudian di sini 6 desimal, di sini 7 desimal, di sini 8 desimal. Nah, gitu ya. 9, kemudian di sini 10 desimal. Ya. Jadi meskipun basisnya beda, tetapi kalau kita bisa konversi ke dalam desimal dengan makna yang sama gitu ya. Nah, kemudian saya akan kenalkan dengan basis yang akan kita gunakan dalam sistem digital, yaitu berapa? Basis yang pertama adalah basis 2. Ini basis 2, oke. Nah, sama polanya dengan basis 10, basis 5 dan basis yang lain. Basis 2 juga sama. 1 digit hanya bisa diisi oleh 2 kemungkinan bilangan ya. Pertama adalah 0, kedua adalah 1. Jadi hanya bisa 0 dan 1. Nah, jadi sehingga kalau kita mau buat basis 2 ya. Jadi setelah 0 itu 1, setelah 1 berapa? Bukan 2 ya. Kita tidak mengenal angka 2. Tapi kita langsung masuk ke 10. Kemudian 11. Kemudian bukan 12 ya, salah. Kemudian berapa? Nah, ini kan sudah 1 udah paling tinggi ya. Digit paling tinggi, jadi kita masuk kalau di basis di digit 2 sudah tinggi, kita masuk ke digit 3. Jadi 1 0 0. 1 0 1. 1 1 0. Ya. 1 1 1. Nah, ini sudah bilangan paling tinggi di 3 digit. Langsung kita masuk ke 4 digit. 1 0 0 0. 1 ya. 1 0 0 1. 1 0 1 0. Nah, gitu terus ya. 1 0 1 1. 1 1 0 0. 1 1 0 1. 1 1 1 0. 1 1 1 1. Nah, setelah ini lanjut ke 5 digit. 1 0 0 0 0. Dan seterusnya gitu ya. 2 ke 4. 2 ke dan seterusnya. Ya, itu adalah basis 2. Ya. Jadi dalam basis 2 ya, hanya ada 2 kemungkinan bilangan di dalam setiap digit ya. Hanya 0 dan 1. Nah, sama juga nanti basis. Nah, ada satu basis lagi yang kita akan gunakan tapi di atas 10, yaitu basis basis 16 atau kita sebut dengan hexadesimal. Oh ya, ini juga basis 2 itu kita sebut dengan binary atau biner ya. Nah, jadi itu sistem bilangan biner. Jadi sistem bilangan biner itu adalah basis 2. Nah, seharusnya memang kita gunakan ini nanti ya. Kita gunakan penanda ya di sini harusnya basis 2 ya. Tapi saya untuk penjelasan di sini saya tidak itu karena terlalu lama ya. Tapi harus diingat-ingat bahwa nanti seharusnya nanti Anda akan menulis seperti ini. Ya. Supaya menandai bahwa ini adalah basis 2. Oke. Gitu ya. Itu basis 2. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya basis 16. Nah, basis 16 ini saya kasih tahu nanti ini ya, repotnya di mana. Nah, kita gunakan cara yang sama dengan yang sebelumnya, dari basis 16 dari 0 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalau basis 16 dia masih bisa mengenal 10, mengenal 11, 12, 13, 14, 15. Tapi dia tidak mengenal 16. Oke. Nah, di sini repotnya apa? Repotnya adalah bahwa setelah 9, ini kan 1 digit ya. Anda lihat di sini di sebelumnya ya.
ketika kita selesai dengan 1 digit, kita mulai dengan 2 digit. Kalau kita mulai dengan 2 digit itu 10 gini ya. Nah, seperti 2 digit. Nah, tapi ini basis 2. Nah, problemnya di sini adalah setelah 9 itu masuk 2 digit 10, tetapi ini masih di bawah 16. Ya, masih di bawah 16. Oke. Di sini kan 10-nya sudah di bawah 2 ya. 1 dan 0 itu di bawah 2. Nah, di sini ya, karena 1 ini sudah mentok ya, jadi kita pindah ke 2 digit. Ya, di sini kan mentok dari 0 sampai 11 ya, sampai 1 karena dia basis 2. Nah, di basis 16 ya, 10 itu belum mentok. Karena apa? Mentoknya itu di 15 sebetulnya, ya. Mentoknya di 15. Jadi sebetulnya 10 itu masih dianggap 1 digit sebetulnya untuk di basis 16. Nah, cuma masalahnya kita menuliskan 10 itu harusnya 1 digit, tapi 10 ini jadi 2 digit. Ya, sehingga nanti akan terjadi kebingungan antara karena ini basis 16, ini 2 digit atau 1 digit. Ya. Nah, oleh karena itu, untuk membuat 10 sampai 15 itu 1 digit, kita biasanya diganti dengan A. Ya, perjanjiannya seperti itu. A, B, C, D, E, F. Ya. Ini untuk mencegah kita punya 2 digit, padahal masih 1 digit. Ya. Makanya kita ganti dengan A, B, C, D, E, F. Di mana A itu artinya 10, B itu artinya 11, C itu artinya 12, D itu 13, E itu 14, F itu 15. Nah, sehingga setelah dari F, kita masuk ke dalam 1, 0. Nah, di sini 1, 0-nya adalah 1, 0 basis 16. Jadi kalau saya buat seperti ini ya, nah ini kan harusnya 16 ya. 16. Jadi ini basis 16. Nah, gini ya. Nah, jadi sekarang kita tidak lagi bingung antara 10 di sini dengan 1, 0 di sini ya. Karena dia beda. Ya. 1, 0 di sini artinya 16, kalau tadi kita dibikin 1, 0 di sini artinya 10. Kan bingung kan? Sehingga kita ganti dengan A ya. Jadi di sini adalah 10 desimal, di sini 16 desimal. Oke. Tapi kalau di basis heksa kita bacanya A heksa, 1, 0 heksa. Ya. Kita lanjut lagi ke 11. Nah, cara bacanya bukan 11, 11 ya. 11, 12, 13, nanti sampai 19 kita nggak 20 dulu ya, tapi berapa? Tapi 1A. Ya, 1A, 1B, 1C sampai 1F. Ya, ini semua basis 16. Nah, gini. Ya, ini basis 16. Nah, gitu. Oke. Di basis 16. Nah, setelah sampai 1F, kita masuk ke dalam yang namanya 20 basis 16. Oke. 20 basis 16. Kemudian 21 basis 16, kemudian 22 basis 16 dan seterusnya. Nanti sampai ke 2F basis 16, kita masuk ke 30 basis 16 dan seterusnya. Nanti sampai FF ya, sampai FF ya, sampai FF kita masuk ke dalam 100 basis 16. Sampai berapa? Sampai FFF basis 16 ya. Terus 100 basis 16. Nah, gitu. Ya. Itu adalah basis 16. Oke. Nah, ada lagi beberapa basis yang sebetulnya jarang terpakai tapi akan berguna di analisis kita, yaitu basis berapa? Basis 8. Ya. Ya, basis 8. Saya nggak usah jelaskan lagi. Ya, polanya mirip ya, basis 8. Itu kita sebut dengan
okta, lupa saya. Oktodesimal ya. Kira-kira itu ya. Jadi okto itu, kalau Oktober itu 10 sebetulnya itu mengambil dari angka Romawi ya. Jadi okto itu artinya 8. Jadi kalau kita Oktober itu bulan 10, buat orang Romawi Oktober itu bulan 8 ya, karena okto itu 8 ya. Oktadesimal. Oke. Nah, jadi kalau basis 8 ya, oktadesimal itu sama seperti sebelumnya, satu digit punya 8 kemungkinan bilangan dan tidak mengenal angka di atas 8 ya. Di atas 7. Ya, jadi hanya mengenal 0 sampai 7. Ya, itu basis 8. Oke. Ya, itu pengetahuan kita tentang basis bilangan ya. Saya kembali lagi ke PPT. Nah, sekarang seperti ini ya. Kita kembali ke sistem desimal. Oh ya, sorry, tadi oktal namanya ya. Oktadesimal oktal ya, sistem oktal. Basis 8 ini ya. Nah, kita lihat desimal sistem ya. Anda lihat dulu atau Anda di sekolah dasar mungkin kalau Anda menerjemahkan 754 ini ya. Bilangan 754 ini basis 10. 754 basis 10 itu bisa kita katakan sebagai 700-an ditambah 50-an ditambah 4 satuan. Betul ya? Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, itu bisa kita terjemahkan 700-an itu bisa kita terjemahkan sebagai 7 dikali 10 pangkat 2 ditambah 50-an. Berarti 5 dikali 10 pangkat 1. Jadi ini puluhan ya. Ini ratusan, ini puluhan, ditambah 4 dikali 10 pangkat 0. Ini satuan ya, 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Jadi bisa kita terjemahkan seperti itu. Lalu kemudian ada lagi 129,76. Nah, ini yang jarang dibahas ya. Jadi itu adalah 1 dikali 10 pangkat 2 ya dari sini. Kemudian ditambah 2 dikali 10 pangkat 1, ditambah 9 dikali 10 pangkat 0, ditambah 7 dikali 10 pangkat min 1. Nah, kalau ada koma di sini, dia jadi 10 pangkat min 1, ditambah 6 dikali 10 pangkat min 2. Oke, ya. Nah, itu bilangan desimal ya. Gampang. Nah, sekarang bagaimana dengan bilangan yang lain seperti misalkan bilangan biner. Ya, misalkan 1101 basis 2. Itu sama dengan 1 kali 2 pangkat 3. Ya, karena di sini kan kalau Anda lihat 1101 ini bagian yang kanan ini paling kanan itu adalah bagian pangkat 0. Di sebelahnya bagian pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Tetapi yang dipangkat sekarang adalah 2 ya. Kalau di sini kan yang dipangkat 10. Oke. Di sini yang dipangkat adalah 2. Sehingga ini menjadi 1 dikali 2 pangkat 3. Kalau kita mau konversi ke desimal ya. 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Oke, sama dengan 33. Oke, jadi ini 1 kali 2 pangkat 3 itu 8. Di sini 4, berarti 12. Di sini 0. Ya. Ini kok 33 ya? Tunggu. Apa aku yang keliru ya? Nah, ini sebenarnya saya keliru ini. 8 tambah 4 itu 12, tambah 13. Sorry, maaf. Ini saya keliru, harusnya 13. Ya. Ya kan di sini kan 0 ya. Ini 13. Kemudian kalau 110,01 itu adalah 1 dikali 2 pangkat 2. Ya, jadi Anda hitungnya dari sini ya. Ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Yang sebelah kanan koma ini berarti adalah pangkat min 1, pangkat min 2. Kemudian untuk oktal sistem sama juga caranya untuk mengkonversi ke desimal ya. Caranya dengan
sama seperti sebelumnya, tapi yang dipangkatkan adalah 8 ya. Nah, 8, 2, 10 itu kita sebut dengan radix gitu ya. Di radix dipangkat gitu ya. Nah, jadi kalau 110 pangkat basis 8 itu kalau didesimalkan itu adalah 577 karena 8 pangkat 3 itu adalah 64 kali 8 ya. Berarti 5, 12. Ya, dikali 64 ya. Ditambah 0, ditambah 64, tambah 0, kemudian tambah 1. Ya. Nah, seperti itu ya. Heksadesimal ya 7B, F2 itu berarti, nah Anda lihat B itu ya 7 dikali B ya, 7 kali 16 pangkat 1, B itu adalah berapa tadi? 11 ya. 11 dikali 16 pangkat 0. Ditambah 15 kali 16 pangkat min 1 tambah 2 kali 16 pangkat min 2. Nah, polanya sama dengan yang tadi. Nah, ini semua adalah cara untuk mengkonversi sistem bilangan ya ke dalam desimal ya, ke dalam desimal. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau ya, mengkonversi dari desimal ke yang lain gitu ya. Nah, kalau ini kan binary ke desimal ya. Binary ke desimal. Udah dijelaskan tadi ya. Sekarang desimal ke biner misalnya. Jadi sekarang pusat bahasan kita adalah desimal nih. Kalau tadi itu dari manapun ke desimal, sekarang dari desimal ke manapun gitu ya. Nah, sekarang contohnya untuk desimal ke binary ya. Nah, ambil contoh misalkan 123 basis 10 mau kita cari ekspresi binernya. Ya, kita cari ekspresi binernya. Nah, seperti ini ya. Caranya adalah ya, Anda lakukan pembagian dengan 2 karena dia basis 2 ya. Dikata Anda bagi dengan 2 ya, sehingga di sini 123 dibagi 2 adalah 61, sisa 1 ya. Jadi remindernya adalah 1 ya. Kemudian satunya kita simpan di sini. 61 kemudian bagi 2 lagi dapatnya 30, sisa 1 ya, kemudian 30 dibagi 2 itu 15, sisa 0 ya. Karena 30 habis dibagi 2 ya. Jadi sisanya 0. Kemudian 15 dibagi 2 adalah 7, sisa 1. 7 bagi 2 adalah 3, sisa 1. 3 bagi 2 adalah 1, sisa 1. Nah, 1 sudah nggak bisa lagi dibagi 2 ya. Sehingga di sini sudah stop ya, pembagian stop. Kemudian kita tuliskan urutan dari bawah MSB itu apa ya? Most significant bit ya ke LSB ya. 1 1 1 1 0 1 1 sehingga jawabannya adalah ini ya. Tuh. Gitu ya. Nah, untuk functional part ini agak sedikit ada tambahan lagi ya. Jadi untuk functional part misalkan ini 50,125 gitu ya. Di sini kita lihat ya 50 ini bagi 2. Ya, di sini bagi 2 sampai jadi kita pecah dulu. Jadi kita kerjakan dulu yang 50 ya. Dapat ini jadi 1100011 yang ini. Nah, bagian fraksionalnya kita bukan dibagi 2 tapi dikali 2. Ya. 0,125 kali 2 ya. Itu adalah 0,250 sisa 0 ya. Kemudian 0,250-nya dikali 2 adalah 0,5, sisa 0, kemudian 0,5 dikali 1, ya. Ini 2 dikali 2 dikali, sorry, ini maksudnya dikali 2 ya. Sorry, ini salah. Ini maksudnya 0,5 kali 2 sama dengan 1 ya. Ya, sisa, sebentar. Oh, ini belum nyampe 1, kalau udah sampai 1 dia 1 ya. 250 masih 0 ya, sisanya masih 0, ini sisanya 1. Ya, sehingga menjadi 001 ya. Nah, itu kalau fraksional. Oke. Nanti kalau untuk yang sistem bilangan lain juga sama ya. Misalkan nanti ada nggak sini ya? Oh, enggak ada. Oke. Misalkan di sini 1, 2, 3 basis 10 mau kita pindahkan ke oktal alias basis 8 misalnya. Nah, sama ya. Kalau basis mau dipindah ke biner itu dia dibagi 2,
Kalau dipindah ke basis 8 dibagi 8, kalau dipindah ke basis 16 ya dibagi 16 gitu ya. Nah, itu kalau sistem bilangan yang lain. Jadi untuk konversi bilangan ini hati-hati, pusat bahasan kita adalah desimal karena desimal itu adalah yang kita gunakan sehari-hari ya, sehingga dari desimal yang sering dibahas adalah dari manapun ke desimal dan dari desimal kemanapun gitu ya. Jadi hati-hati dengan desimal ya. Oke, itu tadi tentang sistem bilangan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sistem digital ya, di mana sistem digital itu akan menggunakan sistem bilangan biner ya, alias nanti kita akan sering berurusan dengan bilangan 0 dan 1. Oke. Nah, ini kalau kita tarik dari rangkaian listrik ya, kalau kita tarik dari rangkaian listrik itu kita bisa umpamakan sebuah atau dua buah dioda yang dirangkai seperti ini. Ya, ini bukan satu-satunya contoh sistem digital ya, masih banyak lagi cara untuk menggambarkan sistem digital. Nah, tapi saya ambilkan sebuah contoh di sini. Nah, jadi ini dua buah dioda D1 dan D2, di mana mereka terhubung dengan satu resistor yang terkoneksi dengan kutub minus 5 volt ya. Terkoneksi dengan kutub 5 volt. Nah, di sini Anda lihat ya, kita buat dulu definisi ya, di mana kalau kita berikan tegangan 0 volt itu berarti kita definisikan sebagai logika 0 alias bilangan biner 0. Nah, kemudian minus 5 volt kita definisikan sebagai logika 1 atau biner 1 ya. Nah, jadi sebetulnya gini, nanti seterusnya kita akan gunakan sistem digital, kita akan gunakan 1-0 di sistem digital. Tetapi kalau itu kita tinjau di ranah rangkaian listriknya, kita akan ketemu dengan tegangan. Di mana ketemu dengan tegangan itu, kita tidak akan ketemu dengan 1-0, 1-0, 1-0, enggak. Kita ketemunya 0 volt, 5 volt, atau 0 volt, minus 5 volt, bisa juga minus 5 volt, 5 volt, macam-macam ya. Yang penting rangkaian itu hanya mengeluarkan dua macam tegangan. Bisa 0 dan 5, bisa 0 dan minus 5, bisa minus 5 dan 5, bisa 0 dan 10, dan seterusnya. Pokoknya dia hanya mengeluarkan tegangan hanya dua macam nilai. Nah, tetapi kalau itu bisa kita terjemahkan ya. Jadi kita tidak lagi ngurusin voltnya, tapi kita ngurusin terjemahannya, yaitu 0 dan 1. Ya. Nah, makanya di sini saya katakan jika kita definisikan, artinya sebetulnya 0 volt itu bisa aja kita definisikan sebagai logika 1, boleh-boleh aja. Gitu ya. Minus 5 volt mau kita definisikan sebagai 0, boleh-boleh aja. Tuh, ya. Nah, jadi itu cara menerjemahkan rangkaian ini ke dalam rangkaian digital. Jadi kita pertama itu kita definisikan dulu. Kemudian kita lihat di sini, ya. Ini kalau ada analisis, ya, ini dioda ideal, ya, ada analisis. Nah, V1 dan V2 itu bisa kita berikan tegangan. Nah, sekarang kita mau berikan tegangan antara 0 dan minus 5 volt, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan V1 dan V2-nya itu kita definisikan sebagai 0 volt, ya kita hubungkan dengan ground misalnya dua-duanya. Nah, maka di sini akan menjadi 0 volt, ya, kemudian ada arus, ya. Di sini akan on. Jadi outputnya adalah V ini, ya. Kita akan ukur di V ini berapa, ya. Jadi kalau V1 dikasih 0, V2 dikasih 0, ya, di sini akan jadi 0 seperti ini. Ini dikasih 0, dikasih minus 5, dikasih minus 5 volt. Ini akan menjadi 0. Nah, Anda cari ya. Kenapa bisa jadi 0 di sini? Oke. Jadi singkat kata, ya, kalau inputnya dua-duanya saya berikan 0 dan 0, outputnya akan jadi 0. Kalau kita berikan 0 dan minus 5 volt, outputnya akan jadi 0. Minus 5 volt dan 0, outputnya akan jadi 0. 5 volt dan minus 5 dan minus 5, outputnya akan jadi minus 5. Nah, ini kalau kita terjemahkan ke dalam logika, ke dalam cara berpikir seperti ini, maka ini bisa kita konversikan ke dalam, kalau V1, V2-nya 0, outputnya 0. Kalau ini 01, inputnya, outputnya 0. Kalau inputnya 10, outputnya 0. Inputnya 11, outputnya 1. Nah,
Itu udah sampai ke digital. Jadi di sini kita sudah tidak lagi melihat voltase ya. Kita sudah lagi tidak melihat voltase. Yang penting kita pegang aja ini ya. Kita pegang aja ini. Ya. Dan sekali lagi catatannya adalah ini bukan terjemahan mutlak gitu ya. Anda bebas menerjemahkan. Yang penting konsisten. Kalau di sini Anda ketemu 1, oh berarti ini -5. Kalau ini ketemu 0 di sini, oh ini berarti 0 volt gitu ya. Lanjut. Kita lanjut ke seperti ini. Oh, masih ya? Oke, saya kira bubar. Oke, kita lanjut ke ya, sistem digital sederhana. Jadi, sistem digital itu ya, kalau tadi kita contohnya seperti ini, nah, itu bisa kita gambarkan secara umum seperti ini ya. Jadi di dalam sebuah sistem digital itu nanti ada macam-macam gerbang logika namanya ya. Nah, di mana nanti ada input V1 dan V2, kemudian ada output V gitu ya. Nah, ya ini contoh ini mempunyai 2 input. Nanti sebetulnya sistem digital itu bisa lebih dari 2 input, bahkan 1 input juga bisa. Ya, outputnya pun bisa lebih dari satu output, ya bisa. Nah, beberapa contoh gerbang logika itu adalah dan atau and bahasa Inggrisnya, atau or, tidak, not, kemudian ada eksklusif tidak atau eksklusif nor, terus bukan dan atau none, dan lain-lain. Banyak ya, banyak gerbang logika. Ya. Tapi di sini ingat-ingat bahwa kita hanya bicara tentang 0 dan 1. Ya. Mengenai terjemahnya tadi, 0 itu berapa volt, 1 itu berapa volt, itu kita abaikan dulu. Sekarang kita akan bermain dengan 0 dan 1. Nah, ini adalah contoh gerbang logika ya. Anda perhatikan lambang-lambangnya, nanti akan kepakai sekali ya waktu kita menganalisis gerbang logika. Untuk gerbang not ya, Anda lihat di sini lambangnya adalah segitiga kemudian ada lingkaran. Nah, lingkaran ini nanti akan kepakai di tempat lain, itu akan diartikan sebagai negasi ya. Negasi itu kalau negasinya ya adalah tidak, negasinya tidak adalah ya gitu ya. Atau kalau di kasus ini negasinya 0 adalah 1, negasinya 1 adalah 0. Ya, jadi ini adalah fungsi negasi atau not ya. Nah, kemudian ada and atau dan ya. Di mana inputnya adalah X1 dan X2, ada 2 input dan ada 1 output. Di sini Anda lihat bahwa nah ini kita sebut dengan tabel kebenaran, ya, truth table. Nah, truth table ini akan memetakan variasi dari input dipetakan terhadap output. Misalnya di sini kalau inputnya adalah 00, outputnya adalah 0. Inputnya adalah 01, outputnya adalah 0. Nah, outputnya akan 1 ketika kedua inputnya adalah 1. Nah, kalau 0 dan 1 kita terjemahkan seperti ini, misalkan 0 itu adalah salah dan 1 itu adalah benar gitu ya. Maka keluaran dari gerbang N itu adalah akan menjadi benar kalau kedua inputnya adalah benar. Nah, ini seperti kuliah di SMA dulu ya. Jika dua-duanya benar, hubungannya adalah dan, maka outputnya adalah benar. Beda dengan fungsi atau ya. Fungsi atau. Selama masih ada salah satu yang benar ya di sini di kedua input ini, maka jawabannya adalah benar. Kalau dua-duanya salah, jawabannya adalah salah ya. Nah, ada lagi namanya exclusive OR ya, exclusive OR. Nah, exclusive OR itu ya akan bernilai benar outputnya jika inputannya itu nilainya berbeda. Contohnya ini, X1 dan X2 itu adalah 01 ya. Jadi inputnya beda, ya, sehingga outputnya adalah 1. Tapi kalau inputnya sama, 00 atau 11, maka outputnya adalah 0. Nah, ini kalau kita terapkan di kehidupan sehari-hari sebetulnya, Anda kalau misalkan Anda pergi ke mana gitu ya, Anda ditraktir orang tua gitu ya, disuruh milih menu atau misalnya disuruh pilih minuman gitu ya. Mau es teh atau mau es jeruk. Nah, gitu ya. Mau es teh atau es jeruk. Nah, kadang-kadang Anda mengartikannya itu sebagai pilih salah satu ya. Padahal
Kalau menurut kaidahnya gerbang logika, ya, kalau Anda disuruh milih es teh atau es jeruk, Anda boleh pilih dua-duanya. Anda pesen dua. Boleh. Itu kalau kita pakai pemahaman dari logika ini ya, Boolean. Ini istilahnya logika Boolean. Ya, boleh. Nah, tetapi kebanyakan kita mengartikannya pilih salah satu. Nah, sehingga sebetulnya atau dalam bahasa Indonesia itu sepertinya itu lebih diterjemahkan sebagai exclusive or. Ya. Hanya pilih salah satu. Baru benar gitu ya. Anda kan dianggap benar kalau milihnya salah satu, bukan dua-duanya. Ya itu ya. Kalau dua-duanya Anda mengatakan es jeruk dan es teh, gitu ya. Padahal kalau ditanya, kamu mau pilih es jeruk atau es teh? Gitu. Saya boleh kok pilih dua-duanya. Soalnya kalau pertanyaannya seperti itu, boleh pilih dua-duanya. Ini, ya, boleh. Ya, tapi itu bahasa Indonesia ya. Tapi kalau di gerbang logika, Anda harus ingat-ingat bahwa kalau sudah namanya or, itu mau ambil dua-duanya boleh, gitu. Ya. Oke. Nah, ada beberapa variasi ya, ada beberapa variasi. Misalkan not n. Nah, not n itu apa? Itu adalah n ya, tapi nanti dinegasi. Ya, nah begitu dinegasi di depannya ini ada, jadi gerbang itu seperti ini bentuknya. Bagian pantatnya ini adalah rata gini ya. Kemudian depannya adalah melengkung. Kalau or itu bagian pantatnya melengkung, depannya juga melengkung. Ya. Nah, di sini rata melengkung ini berarti n. Kalau kita buat not n berarti Anda lihat di sini ada lingkaran di sini ya. Nah, sebetulnya ini gerbang merupakan gerbang n yang dikombinasi dengan gerbang not. Ya, jadi output dari gerbang n itu nanti akan dinegasi. Jika nanti kalau outputnya adalah 0001 seperti ini, maka ini akan menjadi apa? 1110. Ya. Jawabannya akan salah ketika inputnya benar semua. Nah, itu adalah not n. Nanti sama dengan nor ya, not or gitu ya, sama juga. Dan seterusnya, oke? Itu gerbang logika. Nah, selesai dengan gerbang logika, kita masuk ke dalam yang namanya aljabar Boolean. Nah, aljabar Boolean ini sebetulnya aljabar juga, tetapi ada beberapa perbedaan dengan aljabar yang biasa. Nah, jadi misalkan seperti ini, ada sifat-sifat dasar. Ya. Ingat, kita hanya akan bicara tentang 0 dan 1 di sini ya. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Ini ada A. Nah, kalau ketemu titik di sini, kalau kita di aljabar biasa, kita mengartikannya sebagai A dikali A bar. Ini kan ada bar di sini. Ya, A dikali A bar. Gitu. Nah, sebetulnya ini adalah diartikan sebagai dan. Ya. Jadi A titik A bar itu dikatakan sebagai dan. Nah, sama dengan 0. Nah, ini logikanya seperti apa? Nah, untuk bisa mengerti logika ini, saya coba ilustrasikan dengan menggunakan PAIN ya. Kita gunakan ini teori lama, teori himpunan ya. Kalau Anda masih ingat teori himpunan. Nah, ini kan teori himpunan. Nah, kita punya ini kalau dulu Anda masih ingat teori himpunan ya. Kita punya semesta ini ya. Kita punya himpunan semesta. Nah, kita punya himpunan semesta. Kemudian ini kita punya yang namanya himpunan yang kita sebut dengan himpunan A ya. Nah, ini adalah himpunan A, ya, kekecilan ya. Saya buat aja besar. Nah, ini adalah himpunan A. Oke. Nah, Anda ingat bahwa semua titik-titik yang ada di luar himpunan A itu kita sebut dengan himpunan A komplement ya, kalau masih ingat. Nah, A komplement. Ini ya. Nah, A komplement. Atau kalau di kasus Boolean tadi bisa kita sebut dengan A bar. Nah, gitu. Ya. Jadi ini adalah himpunan A, di luar itu adalah himpunan A bar.
Nah, sekarang kalau dikatakan seperti ini, A titik A bar artinya apa? Artinya itu adalah titik-titik yang memenuhi A dan A bar. Artinya titik itu merupakan anggota dari himpunan A sekaligus anggota dari himpunan A bar. Nah, itu ya. Nah, itu dan ya. Nah, Anda lihat di sini, ada nggak titik-titik di sini yang merupakan anggota himpunan A sekaligus anggota himpunan A bar? Nggak ada ya. Nggak ada. Oleh karena itu kita sebut kalau A titik A bar atau A dan A bar itu sama dengan 0. Gitu ya. Jadi artinya ini sama juga seperti yang kita jelaskan sebelumnya, yaitu apa? Misalkan ya, kalau A-nya nilainya benar gitu ya, berarti A bar itu artinya A bar itu artinya bukan A. Ya. Jadi kalau A itu adalah benar, maka A bar itu adalah salah gitu ya. Sehingga benar dan salah itu sama dengan apa? Sama dengan 0. Ya, atau sama dengan salah ya. 1 dan 0 sama dengan 0. Sama juga kalau A-nya salah, berarti 0 dan 1 sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian ada lagi 1 dan A sama dengan A. Maksudnya apa? Nah, 1 di sini kalau kita gambarkan dengan teori himpunan, 1 itu adalah semesta ini ya. Semesta itu kita sebut dengan 1. Sehingga ketika kita katakan 1 dan A, itu artinya apa? Artinya titik-titik yang termasuk ke dalam semesta, ya, sekaligus termasuk ke dalam himpunan A. Ada enggak? Nah, kita lihat, ada enggak titik-titik yang merupakan anggota dari himpunan semesta, sekaligus anggota dari himpunan A? Nah, titik-titik itu ada di mana? Ya ada di A pasti kan? Betul nggak? Semua titik yang ada di A itu pasti merupakan anggota semesta. Nah, sehingga di sini apa? 1 dan A ya itu sama dengan A ya. Semua titik-titik yang ada di semesta ya sekaligus juga di A itu pasti ada di A. Nah, 1 dan A sama dengan A. Nah, itu kalau operator dan. Sekarang operator atau. Nah, kalau operator atau itu di teori himpunan itu bisa kita katakan sebagai union ya atau gabungan. Kalau tadi dan itu kita bisa katakan sebagai apa? Intersection. Kalau masih ingat ya irisan ya, irisan. Kalau di gerbang or atau dan gerbang atau ya itu adalah union atau gabungan. Nah, sehingga kalau 0, misalkan A itu adalah 0 gitu ya. 0 atau 1 ya, itu sama dengan 1. Ya. Jadi titik-titik yang ada di A digabung dengan titik-titik yang ada di A bar itu adalah 1. 1 itu apa? 1 itu semesta. Oke. 1 itu semesta ya. Jadi titik-titik yang ada di A digabung dengan yang ada di A bar itu berarti apa? Berarti semuanya toh masuk semesta ya. Nah, kemudian semesta digabung dengan himpunan A. Ya semesta gitu ya. Oke, paham ya? Kemudian, nah dari sifat dasar ini, kemudian kita lanjut ke sifat komutatif. Nah, A dan B itu sama dengan B dan A. Ya. Demikian juga dengan atau A atau B sama dengan B atau A. Sifat asosiatif juga sama, ya. A dan B dalam kurung dan C sama dengan A dan B dan C. Oke. Jadi A dan B-nya dikerjakan duluan di sini, di sebelah sini B dan C-nya, ya. Sama juga dengan atau, ya, asosiatif. Distributif juga sama dengan yang aljabar biasa. Nah, yang menarik sebetulnya adalah hukum De Morgan. Nah, ini hukum yang menarik. Karena apa? Karena operator dan di sini bisa kita cari padanannya di operator OR. Ya, jadi kalau A dan B itu kalau saya mau ganti dannya menjadi OR, nah itu menjadi apa? Nah seperti ini.
A dan B itu artinya adalah bukan atau not besar ya, not dalam kurung not A atau not B. Nah, jadi kalau tadi misalkan A-nya adalah 1, B-nya 1, ya, itu menjadi bukan, gitu kan. A-nya kan jadi 0 atau 0 ya. 0 atau 0 berarti kan 0 ya. Tapi masih dikasih not lagi. Not dari 0 adalah 1 ya. Ya, sama kan? 1 dan 1 adalah 1. Di sini juga not dari 0 or 0 itu adalah 1. Ya, jadi sama ya. Nah, sebaliknya juga sama. Kalau kita diketahui adalah A atau B, itu bisa kita cari padanannya untuk operator dan. Ya. Jadi A atau B itu sama dengan A bar ya, dan B bar, tapi di bar lagi. Ya, not A dan not B di not lagi. Nah, jadi kalau A-nya 1, B-nya 0 misalnya, harusnya kan 0 ya jawabannya ya. 1 atau 0 harusnya 0, harusnya 1 ya, harusnya 1. Nah, kita coba aja 1 dan 0, ini menjadi 1 di not menjadi 0, 0 di not menjadi 1, jadi 0 dan 1 itu adalah 0, kemudian di bar lagi jadi 1. Ya, sama ya, kiri dan kanan adalah 1. Nah, kemudian itu sifat-sifat dasar ya. Yang perlu Anda perhatikan adalah hukum De Morgan. Itu adalah, saya bisa katakan itu hukum sakti ya. Nanti akan kepakai terus hukum De Morgan. Ingat-ingat ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah ya fungsi Boolean. Nah, jadi misalkan kita punya persamaan aljabar biasa itu ya, Anda lihat Y sama dengan berapa X tambah berapa Z dan seterusnya. Itu kita juga punya persamaan seperti itu di aljabar Boolean. Contohnya apa? Nih, Y sama dengan A dan B atau bukan A dan bukan B dan bukan C. Dan C. Ya. Nah, artinya seperti ini. Nah, itu ya. Nah, ini bisa kita buat rangkaian digitalnya. Itu apa? Nah, Anda lihat di sini ya. Ini kan kita kerjakan duluan A dan B. Ya, jadi ada A inputnya dan B dan C ya. Ada A, B, dan C, outputnya adalah Y. Nah, untuk A dan B, Anda lihat ini ada A, ini ada B, ya. Ada A dan B. Ini adalah gerbang N ya. Kemudian ada lagi A bar atau not A dan not B dan C. Ya, jadi ada C, kita punya satu gerbang dan di sini ya, tapi inputnya 3 sekarang, bukan 2, 3. Ya, boleh ya. Boleh 3. Jadi di sini not A-nya berarti A itu kita paralel, kemudian kita sambungkan dengan gerbang not, B-nya juga di paralel, gerbang not. Ya, kemudian A-nya kita gerbang not, kemudian kita N dengan C. Nah, sudah punya A dan B, sudah punya ini, kemudian kita OR-kan menjadi Y. Nah, itu adalah contoh ya, kalau kita menerjemahkan dari fungsi Boolean ke dalam rangkaian digital atau rangkaian gerbang logika. Oke, lanjut. Oke, ada yang namanya ekspresi SOP dan POS. Nah, ini apa lagi nih? Nah, ya, jadi di sini ya saya misalkan jadi SOP kepanjangannya adalah sum of products atau min term expression. POS adalah product of sums atau max term expression. Oke. Nah, di sini misalnya saya punya truth table ya yang terdiri atas 3 input yaitu A, B, dan C. Kemudian saya punya output. Nah, misalkan seperti ini kasusnya. Kalau ABC-nya 000, outputnya 0. Kalau ABC-nya 001, outputnya 1. Jadi ini desain ya. Jadi artinya kenapa kita buat seperti ini? Ini sebetulnya kalau Anda bayangkan Anda mau mendesain sesuatu gitu ya. Kemudian Anda memiliki spesifikasi bahwa karakterisasi atau peta dari input outputnya adalah seperti ini. Ya,
Misalkan gini ya. Jadi outputnya 1 ketika inputnya seperti ini ya, 001, 010, 100 ya, 111 ya. Nah, selebihnya nilainya 0. Jadi ini sebetulnya ketika Anda ingin mendesain sebuah rangkaian digital, Anda buat dulu truth table-nya ya. Tuh. Jadi bisa punya karakteristik. Nah, selain dengan menggunakan truth table, kita bisa juga ekspresikan dengan ekspresi SOP atau POS. Kalau kita mau mengekspresikan ini ke dalam persamaan Boolean ya. Jadi dari truth table mau kita terjemahkan ke dalam persamaan Boolean. Itu bisa. Ya. Nah, caranya seperti ini. Sum of products. Ya, itu bahasa Inggrisnya ya, itu berarti jumlah dari perkalian. Ya, jadi ada perkalian-perkalian, kemudian kita jumlahkan. Oke. Nah, perkaliannya seperti apa? Apa yang dimaksud dengan perkalian di sini? Ingat tadi lambang perkalian itu adalah titik ya. Nah, itu diartikan sebagai dan. Nah, jadi gini. Ekspresi SOP itu jadi misalkan ya Anda diberikan atau Anda sudah menentukan nanti alat yang mau Anda buat speknya seperti ini. Nah, kemudian Anda lihat kombinasi input mana yang menghasilkan output sama dengan 1 ya. Jadi kita punya 1 2 3 4. Kita punya 4 kombinasi input ya. Nah, catatan di sini adalah kalau inputnya itu nanti 0, itu kita akan sebut dengan bar ya. Misalkan di sini A-nya 0, kita sebut dengan A bar. B-nya 0, kalau 1 ya A biasa gitu ya. Kalau B-nya di sini ada 0, itu adalah B bar. Contoh. Sekarang untuk output yang pertama ya, yang menghasilkan 1 tapi yang pertama. Ini adalah yang di sini. Kombinasinya adalah A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 1. Nah, ini kita ekspresikan sebagai apa? Sebagai ini. A bar dan B bar dan C. Itu akan menghasilkan 1. Ya, jadi Anda lihat di sini. Ya, desain ini artinya apa? Kalau inputnya A sama dengan 0, dan B sama dengan 0, dan C sama dengan 1, maka outputnya adalah 1. Nah, berikutnya. Kalau A-nya adalah 0, dan B adalah 1, dan C adalah 0, maka outputnya adalah 1. Nah, untuk yang output kedua ini, ekspresinya adalah seperti ini. Ya. A-nya 0, ini A bar, dan B-nya 1, dan C-nya 0, C bar, maka outputnya sama dengan 1. Nah, yang berikutnya, satu berikutnya, A dan B sama dengan 0, dan C sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Yang terakhir adalah A dan B dan C sama dengan 1. Nah, ini semua, ya, jadi ini bisa kita katakan sebagai berikut. Outputnya akan bernilai 1 jika A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, atau A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, atau A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, atau A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Itu cara membahasakannya ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, ekspresi bahasa Indonesia tadi itu bisa kita nyatakan seperti ini, ya. A0, B0, C1, atau A0, B1, C0, atau A1, B0, C0, atau A1, B1, C1. Nah, itu dia. Jadi output sama dengan ini. Oke. Nah, ini bisa kita ekspresikan lagi dengan lebih singkat, yaitu apa? Dengan notasi sigma. Notasi sigmanya apa? Notasi sigma 1, 2, 4, 7. Loh, apalagi itu? 1, 2, 4, 7. Nah, Anda perhatikan bahwa di sini ya, ini kan A, B, C sama dengan 0, 0, 0, 0. Itu kan berarti 0, 0, 0 basis 2. Kalau kita terjemahkan ke dalam desimal, berarti kan dia adalah desimal 0 ya.
Nah, sekarang kita lihat di sini adalah yang output yang ini A0, B0, C1 itu kan sama saja dengan 001 biner ya. 001 biner. Kemudian kalau saya pindahkan ke desimal berarti apa? Berarti 1 desimal. 2 pangkat 0, 1 dikali 2 pangkat 0 tambah 0 dikali 2 pangkat 1 tambah 0 dikali 2 pangkat 2 ya. Berarti dia sama dengan 1. Nah, di sini sigma 1. Oke. Kemudian berikutnya ini adalah 010 ya. Kombinasi inputnya adalah A0 B1 C0 berarti 010 biner. Nah, ekspresi desimalnya itu adalah 2 ya. Ini 2. Yang ini ya 100 100 biner. Ya, berarti ini adalah 4 ya. 0 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, berarti 4. 4. Terakhir adalah 111 ya. Ini 111. Ini 7. Oke. Nah, ekspresi ini kita sebut dengan ekspresi SOP. Sum, ini sum ya, jumlah of products. Jumlah dari perkalian. Di mana suku-suku yang ada di sini adalah kombinasi input yang menghasilkan output sama dengan 1. Itu adalah SOP. Nah, satu lagi ekspresi yang lain yaitu adalah POS, yaitu product of sum, atau perkalian dari penjumlahan-penjumlahan. Nah, di sini ada beberapa catatan yang Anda harus hati-hati. Satu, yang pertama adalah kalau tadi di SOP kita akan mencari kombinasi input yang menghasilkan output sama dengan 1, ya, sekarang kebalik. Sekarang kita akan mencari kombinasi input yang outputnya sama dengan 0. Oke. Itu catatan pertama. Yang kedua, kalau tadi di SOP itu, kalau nilai inputnya adalah 1, kita tuliskan simbolnya biasa. Kalau 0 kita berikan bar. Kalau di POS kebalik. Bar itu diberikan untuk input yang nilainya 1. Ya, jadi ini kebalik, benar-benar kebalik, hati-hati. Ya, untuk yang product of sum. Nah, contoh gini. Kita lihat yang outputnya sama dengan 0 yang pertama. Ya. A0, B0, C0. Nah, karena konsepnya kebalik, ya sekarang kita buat di sini A0, B0, C0. Inilah ekspresi untuk POS-nya. A plus B plus C. Tidak ada barnya ya, karena barnya diberikan untuk kalau nilainya sama dengan 1. Bukan 0 lagi, ya. Ya, di POS itu kebalik. Kemudian output kombinasi input yang menghasilkan output 0 berikutnya adalah yang ini. 0, 1, 1. Nah, Anda lihat di sini, 0 itu A, ya, A-nya itu 0. Atau ya plus. Nah, sekarang B-nya bar, ya, B-nya 1, ini bar. Plus C-nya bar. Nah, kemudian kedua ini dikali ya, ini kan ini sebenarnya ada dotnya nih, dot gitu ya. Ya, A tambah B tambah C, dot A tambah B bar tambah C bar. Kemudian dot lagi yang ketiga. 101. Berarti apa? Bar, tidak bar, bar. Ya. Kemudian 0 lagi. 110. Bar, bar, tidak bar. Nah, ya. Jadi itu adalah ekspresi untuk keluaran outputnya. Tapi sekarang di POS kita cari yang nilainya 0 ya di sini. Nah, kemudian ini bisa kita ringkas dengan notasi pi, ya, notasi pi. Di mana yang didaftar di sini adalah posisi dari kombinasi input yang nilai outputnya sama dengan 0. Beda dengan yang POS ya, SOP ya. Di SOP adalah nilai kombinasi input yang nilai outputnya adalah 1. Di sini adalah 0 ya. 0, 0, 0 adalah 0. Kemudian di sini adalah 0, 1, 1 adalah 3. Ya. 1 kali 2 pangkat 0 tambah 1 kali 2 pangkat 1. 3 ya.
kemudian 101, 5, kemudian 110, 6. Oke, itu dia ekspresi untuk SOP dan POS. Nah, kita bisa menyederhanakan atau kita bisa memanipulasi fungsi boolean. Contohnya seperti ini, ya. Y sama dengan ABC bar tambah A B bar C bar tambah A bar BC. Kita sederhanakan, caranya gimana? Nah, seperti ini. Kita bisa kelompokkan karena dia misalkan di sini A B C bar, dia punya C bar, sama-sama punya C bar. Kita kelompokkan, ya, sehingga menjadi ya kayak aljabar biasa aja. A dan B atau A dan B bar di dalam kurung, kemudian dan C bar. Oke. Kemudian plus A bar BC. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita keluarkan lagi karena ada sama-sama A atau kita keluarkan A-nya. Jadi ada B tambah B bar. Ya. Nah, Anda ingat dari sifat yang tadi, ya, bahwa B atau B bar itu sama dengan 1. Ya, sama dengan semesta. Sehingga menjadi 1 dan A dan C bar. Tapi ingat lagi bahwa 1 dan sesuatu itu sama dengan sesuatu itu, gitu ya. Sehingga ini menjadi A, C bar. Ditambah sisanya A bar BC. Nah, apakah ini satu-satunya jawaban? Enggak juga. Karena apa? Ini di sana kalau Anda lihat suku pertama dan suku ketiga, ya, ini ada B yang sama kan? Bisa Anda kelompokkan. Nanti Anda akan ketemu jawaban yang lain. Ya, yang sama-sama sederhana. Jadi jawabannya bisa lebih dari 1. Oke. Nah, keuntungannya apa kalau gitu? Kenapa ini menguntungkan? Penyederhanaannya menguntungkan. Ya, Anda sebagai mahasiswa teknik industri, ya, Anda mesti menyukai yang namanya penghematan. Oke? Loh, kok gitu? Nah, Anda lihat, coba kita hitung ya, jumlah di sini. Anda hitung jumlah, ya, Anda hitung jumlah dari gerbang logika yang mungkin dipasang, yaitu Anda lihat di sini A dan B dan C bar, ya. Oke lah, C bar berarti ada 1 ya, ada not. Ini kita punya 1, 2, 3, 4. Kita punya 4 not. Ya, kita punya 4 not. Ya, catat Anda punya 4 gerbang. Kemudian ada OR. Ya, ada OR. Nah, 2 ya. Jadi ada 6, ada 6 ya. Ada 6 gerbang. Kemudian taruh aja di sini Anda punya dan ini ada 2, 8, 9, ada dan lagi 10, dan lagi 11, dan 12. Anda punya 12 gerbang logika. Kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini, Anda punya berapa? Not, ya. Anda punya 2, ada OR, Anda punya 3, dan 4, dan 5, dan 6. 6. Anda punya 6. Dari tadinya 12 menjadi 6. Jadi, ibaratkan Anda membeli komponen, yang harusnya 12 komponen bisa Anda perkecil menjadi 6 komponen, itu berarti penghematan. Ya. Berarti Anda bisa mengurangi biaya. Ya, itu dalam sense dari teknik industri seperti itu. Ya. Makanya dalam teknik industri ketika Anda punya desain, Anda sudah mendesain speknya, ya, Anda mesti memikirkan juga ada nggak cara yang lebih simpel. Itu akan mengurangi biaya. Oke. Nah, ini sudah saya terangkan tadi ya, bagaimana mengubah truth table menjadi fungsi boolean. Bisa Anda lihat di sini, SOP dan POS. Nah, ini sih contoh ya. Ini bisa Anda pelajari sendiri contohnya, bagaimana menurunkan fungsi boolean. Ini contoh yang lebih kompleks ya. Ya, coba Anda latihan ya, silakan dikerjakan ini. Ya, contoh soal. Ya, bisa Anda lihat di sini beberapa contoh dan Anda coba sederhanakan gunakan aljabar boolean biasa. Oke,
pembahasan tentang sistem bilangan dan gerbang logika cukup sampai di sini. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan materi-materi berikutnya, terutama untuk penyederhanaan menggunakan cara yang lebih powerful ya. Terima kasih.